Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah. Beribadah puasa pada intinya adalah menahan diri, al-imsak. Karena itu salah satu hikmah dari beribadah puasa adalah bagaimana kita menjadi rendah hati dalam melaksanakannya. Rendah hati di dalam Al-Quran tentu saja merupakan pesan inti ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad, yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan itu, hamba-hamba Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan sangat rendah hati. Dan jika ada orang-orang jahil yang mendebat mereka, mereka tetap mengucapkan salam. Mereka menyikapinya dengan kedamaian. Pemirsa Nusantara TV, dari ayat tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwa sebenarnya rendah hati adalah salah satu pesan pokok di dalam Al-Quran. Karena itu beribadah puasa pada dasarnya juga sejalan dengan kerendahan hati. Kalau kita berpuasa, tentu saja kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Kita tidak boleh menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang berpuasa, atau kita berbangga diri bahwa kita sedang berpuasa. Karena pada dasarnya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat intrinsik, yang sangat internal, yang diketahui oleh hamba yang melakukan ibadah puasa dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah satu hikmah dalam beribadah puasa adalah melatih diri kita untuk menahan diri dari membanggakan diri, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pemirsa Nusantara TV yang berbahagia, hikmah lain di dalam menjalankan ibadah puasa adalah mencegah kita, menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat koruptif. Apa itu hal-hal yang bersifat koruptif? Hal-hal yang bersifat koruptif adalah hal-hal yang bersifat merusak. Hal-hal yang bersifat koruptif di dalam Al-Quran disebut dengan istilah fasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hal-hal yang bersifat koruptif, hal-hal yang bersifat merusak. Karena itu di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu sekali-kali merusakkan, melakukan perbuatan koruptif, melakukan perbuatan yang merusak di atas muka bumi ini. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzina amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan atau perbuatan-perbuatan yang merusak itu, perbuatan yang koruptif di atas muka bumi ini, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Hal itu tampak agar mereka merasakan apa yang telah dilakukan oleh sebagian orang-orang yang hidup di muka bumi ini, agar mereka itu kembali kepada Tuhan. Pemirsa Nusantara TV yang berbahagia, sesungguhnya salah satu hikmah dari menjalankan ibadah puasa adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang koruptif, melakukan hal-hal yang bersifat fasad. Hal-hal yang bersifat fasad sangat sederhana. Antara lain, bisa jadi kita membuang sampah sembarangan, itu adalah merupakan perbuatan koruptif, perbuatan yang fasad. Dalam konteks tata bernegara, dalam konteks yang lebih luas, tentu saja perbuatan koruptif bisa jadi mencuri hak orang lain, bisa jadi mencuri uang rakyat dan semacamnya. Seyogianya ibadah puasa yang kita laksanakan ini
bisa menahan diri kita, bisa mencegah diri kita untuk melakukan hal-hal yang koruptif di bulan puasa ini, di bulan suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.